Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Hari ini kita bakal bahas sesuatu hal yang non otomotif. Karena beberapa video terakhir gue itu gue ngebahas tentang otomotif. Jadi gue pengen bikin channel gue ini seimbang gitu. Ada part otomotifnya, ada yang non otomotifnya juga. Nah, hari ini kita bakal bahas suatu koleksi gue. Sebenarnya bukan koleksi sih ya, gue seneng aja gitu. Bukan koleksi gitu. Kalau koleksi kan gitu, cuman kalau gue gini gitu. Ya, gue bakal bahas sesuatu yang ada di sini. Ya, ini adalah jam tangan gue yang sering gue pakai, baik buat daily ataupun buat kondangan ataupun buat olahraga ataupun buat kerja. Ini jam tangan yang gue pakai. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung lihat aja koleksi jam tangan gue dan kameranya bakal gue taruh di atas. Oke, jadi kita pindahin dulu kameranya ke atas. Ya, ini dia koleksi jam tangan gue. Ya, bisa dilihat dari atasnya udah ada beberapa nih anjir yang terlihat. Langsung kita buka. Sebenarnya gue mau bahas motor lagi, cuman ada beberapa motor yang mau gue review tapi motornya belum jadi, dan gue mau review motor bokap gue juga belum sempat, jadi ya kita bahas jam tangan dulu aja. Ya, ini udah ada beberapa jam tangan gue yang sering banget gue pakai akhir-akhir ini. Ya sekitar 2 tahun yang lalu lah gue mulai ngoleksi banyak jam kayak gini nih, mulai dari 2 tahun yang lalu. Kita mulai aja dari sini ya. Oke, ini jam tangan yang gue koleksi pertama. Ntar gue buka dulu. Nah, ini adalah smartwatch sebenarnya, cuman kebetulan baterainya habis, jadi nggak bisa gue tunjukin isi dalamnya. Cuman di sini yang bisa gue kasih tahu adalah ini jam pertama gue yang gue koleksi. Ini adalah smartwatch dan dia isinya itu jam digital, ada notifikasinya juga, jadi bisa connect ke HP gue via Bluetooth dan dia bisa nampilin kalau misalnya kayak ada SMS masuk, telepon masuk. Cuman nggak ketahuan siapa yang teleponnya, cuman ada pemberitahuan doang. Dia juga ada fitur stopwatch, timer, alarm. Jadi ya ini cukup lengkap dan harganya cukup murah waktu itu. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Ini juga mereknya apa, tipenya apa, gue nggak tahu. Gue waktu itu beli judulnya cuman smartwatch doang. Dan yang gue suka lagi dari jam tangan ini adalah ini bisa diputer. Gue seneng banget jam tangan yang ininya bisa diputer-puter tuh. Satisfying aja buat gue. Nih jam tangan pertama gue. Oke, langsung kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada satu jam tangan yang mereknya harusnya kalian kenal. Gue copot dulu. Ya, ini kalau kalian pernah lihat mereknya, ini adalah Skimei, SKMEI. Teman-teman gue nyebutnya Skrememei. Kenapa gue punya jam tangan ini? Jadi dulu itu gue sering banget beli jam tangan yang fungsional. Kayak misalnya ini, terus kayak gini. Ini jam tangan fungsional yang sering gue pakai buat kerja, buat segala macam urusan gue pakai lah jam tangan kayak gitu. Nah, gue nggak punya nih jam tangan buat kondangan, jam tangan yang tipe-tipe formal tuh gue nggak punya. Nah, akhirnya gue beli jam tangan ini. Ini adalah Skimei, dia tipenya itu 9157. Jam tangan ini adalah jam tangan yang cukup formal ya menurut gue, karena dia punya strapnya itu kulit sintetis, terus dia bezelnya kayak gini. Ini bezel yang menurut gue cukup formal lah ya, kayak jam tangan yang mahal itu. Terus dialnya juga warna putih, ini gue suka banget dialnya warna putih. Terus juga dia punya penunjuk jam di sini, ada beberapa, ada jam, ada menit, ada detik, dan di tengah-tengah di dalamnya itu ada penunjuk 24 jam dan juga ada stopwatch. Nggak lupa dia juga punya di sini penunjuk tanggal, kecil sih, cuman fungsional. Ini jam tangan jarang banget gue pakai karena warnanya putih, jadi gampang banget kotor, gue takut kotor. Dan gue juga, kulit gue kan cukup hitam ya, cukup gelap, jadi kalau gue pakai ini tuh agak sedikit kontras gitu. Cuman ya bagus-bagus aja sih, ya kapan-kapan gue pakai lah. Oke, next. Di sini masih kosong, buat kalian yang mau ngisi bisa kirim ke alamat gue, nanti gue kirim via DM gue aja. Selanjutnya ada jam tangan ini, jam tangan yang cukup berat, bukan cukup berat, malah berat banget. Ini adalah jam tangan Seven Friday. Seven Friday ini tipenya M1B01. Ini adalah salah satu koleksi jam tangan terbaru gue beli tahun lalu kalau nggak salah. Ini adalah salah satu jam tangan yang unik yang gue punya, karena setiap jam tangan Seven Friday itu unik-unik dan gue suka yang unik-unik.
Dia dialnya itu bentuknya gini, cuman kelihatan seperempatnya doang. Dan penunjuk jamnya itu lucu, dia dari luar dibaca ke dalam. Kayak misalnya ini contohnya ini ya, ini jam tangan belum gue setting. Ini dia menunjukkan angka 9, berarti sekarang jam 9, menitnya itu 20. Berarti sekarang jam 9:20. Sementara yang dial kecil ini nih di tengah-tengah itu menunjukkan jarum detiknya. Sisanya dialnya tuh ditutup sama kayak gini-ginian nih, sama tulisan Seven Friday. Uniknya lagi dari jam tangan ini adalah jam tangan tebel banget tuh. Mungkin hampir 2 sentian kali ya. Dan dia bahannya metal, aluminium case gitu. Dan di sini crownnya juga lucu, ada tulisan M-nya gitu. Kayaknya ini gara-gara dia seri M jadi crownnya M. Strapnya juga unik, dia kayak jeans gitu, tapi dalamnya itu dia leather, jadi tetap nyaman buat dipakai. Ini jam tangan sering banget gue pakai kalau gue lagi nongkrong ganteng. Gue pakai jam tangan ini meskipun jam tangannya berat dan cukup besar di pergelangan tangan gue. Tuh. Cuman jam tangan ini ya good looking gitu loh. Asik kalau dipakai. Next ada jam tangan ini. Ini jam tangan paling unik juga, jam tangan paling tipis sedunia tuh, tipis banget. Males gue copotnya. Ini adalah jam tangan bohongan, alias ini cuman gelang sebenarnya, cuman berbentuk jam tangan. Ini mereknya dari distro ternama di Indonesia, Uncle 347. Bukan ya, Uncle 47 doang. Ini dari Uncle 47 kayaknya salah satu merchandise gitu kayaknya dari Uncle 47 dan gue punya. Gue lupa kayak dikasih deh, apa gue nyolong gitu, gue lupa. Selanjutnya di sini ada smartwatch lagi. Smartwatch ini mereknya Amazfit. Kalau bisa kelihatan di bawah nih mereknya Amazfit. Ya, ini mereknya Amazfit. Tipenya Bip. Kalau ini baterainya nggak habis, jadi bisa gue nyalain. Nah, dia kalau udah nyala dia kayak gini. Dia layarnya itu udah LED atau LCD, I don't know. Cuman dia sangat interaktif sekali. Di sini ada jamnya, ada detik, ada tanggal, ada bulan, ada hari. Dan di sini di bawahnya ada step. Step ini adalah menunjukkan berapa langkah yang sudah lo lakukan dalam hari ini. Kalau kalian geser ke bawah, itu kalian masuk ke mode DND atau Do Not Disturb. Jadi kalau kalian jamnya itu connect sama HP dan notifikasinya pengen kalian nonaktifin, kalian bisa nonaktifin di sini. Ini kalau kalian swipe ke atas tuh, di sini ada jendela notifikasi yang dimana notifikasi yang masuk ke jam ini semuanya ada di sini. Sementara kalau kalian geser ke kiri, itu ada status. Kalau kalian pencet di sini ada status kalian. Misalnya kalian udah berjalan berapa step, detak jantung kalian dan segala macamnya. Kalau kalian geser lagi di sini ada activity yang bisa kalian pencet, ada outdoor running, treadmill, cycling, walking, dan historinya. Geser lagi di sini ada weather. Kalau kalian connect di HP bakal nyala ini weathernya. Selanjutnya ada alarm. Di sini kalian bisa ngeset kalian mau jam berapa alarmnya dan di sini bisa kalian aktifin. Selanjutnya di sini ada timer, isinya ada 2, ada stopwatch dan ada timer countdown. Ini sangat berguna banget buat gue. Selanjutnya di sini juga ada kompas dan di sini harus dikalibrasi dulu, soalnya ini baru nyala, jadi harus dikalibrasi dulu. Terakhir ada setting. Nah, di setting ini kalian bisa banyak yang kalian setting lah. Gitu. Nah, jam tangan ini sangat berguna buat gue. Kenapa? Karena jam tangan ini gue pakai buat riding biasanya. Jadi kalau gue riding, itu gue jarang banget buka HP, tapi suka banyak notif yang masuk. Nah, kalau notif yang masuk itu gue nggak tahu siapa, tahu-tahu penting kan harus dibalas secepatnya kan ya. Dengan adanya smartwatch ini, kalau gue pakai riding, jadi notifikasi yang masuk ke HP gue otomatis masuk juga dong ke jam tangan ini. Kayak misalnya ada telepon masuk, gue nggak perlu buka HP untuk ngecek siapa yang nelfon. Gue tinggal lihat aja di jam ini, dan gue akan tahu siapa yang nelfon. Misalnya ada yang WA, ternyata WA-nya penting dari orang yang penting gitu, gue bisa berhenti dulu untuk balas WA-nya. Jadi jam tangan ini cukup penting buat gue. Dia juga strapnya sebenarnya ada banyak. Gue beli beberapa strap. Ini strap bawaannya ya, kayak karet-karet gitu. Dan ini sangat nyaman dipakai buat olahraga. Oh iya, di belakangnya di sini ada sensor yang bisa mendeteksi keadaan tubuh kalian. Kalau misalnya kalian taruh di jam tangan sini nih, itu detak jantung kalian bisa ketahuan. Langkah kaki kalian dan kawan-kawannya saat kalian berolahraga itu bakal ketahuan juga. Di bawah sini ada magnet 2, ini tempat ngecasnya dia. Balik lagi ngomongin strap, tadi strap ini gue udah beli beberapa sebenarnya. Ada yang karet ini yang bawaannya, terus yang karet satu lagi itu khusus buat olahraga. Terus ada satu lagi yang kanvas, itu cocok buat yang formal-formal. Cuman jam tangan ini jarang banget gue pakai buat formal. Lebih ke arah sporty dan
utilitas gue sehari-hari. Lanjut ke jam tangan ini. Nah, ini adalah salah satu jam tangan favorit gue juga selain Seven Friday. Ini adalah jam tangan kayu. Ini beneran kayu loh bro. Guys, ini tuh beneran kayu. Dari case-nya sampai ke strap-nya ini beneran kayu. Ini adalah Matoa. Matoa ini adalah salah satu merek jam asal Indonesia asli dari Bandung. Dia ini memiliki keunikan setiap jamnya itu dibuat dari kayu. Dan yang punya gue ini adalah tipe Rakai yang ebony. Rakai sendiri memiliki dua tipe, ada yang ebony, ada yang satu lagi light deh kalau nggak salah warnanya. Jadi yang ebony itu lebih gelap, menyesuaikan dengan kulit gua yang cukup gelap. Dan yang light itu warnanya coklatnya coklat muda banget gitu. Jadi takut nabrak sama warna kulit gue. Dan uniknya Rakai ini adalah dia memiliki yang namanya moon phase. Nah, di sini nih yang ada bintang-bintang ini nih. Ini tuh namanya moon phase. Jadi setiap hari dia akan muter nih, dial yang di tengah ini, dial moon phase-nya itu bakal muter dan bakal menampilkan muka bulan pada saat ini. Ada moon phase-nya gini tuh keren banget. Ini jam tangan masih quartz alias pakai baterai, tapi dia udah cukup lengkap. Ada jam, ada menit, ada detik, dan ada tanggalnya. Dan jam tangan ini bentuk strapnya kayak gini ya, bukan kayak begini. Tapi dia harus dikolongin dulu, baru dicekrekin. Gua nggak tahu namanya apa. Dan jam tangan ini enteng banget, sangat-sangat enteng karena dia bahannya kayu juga kali ya, jadi enteng. Dan ini jam tangan yang wow banget. Ini ada jam tangan pertama gua. Tadi gue bilang ini jam tangan pertama gue yang gue koleksi. Ini jam tangan yang pertama kali gue punya. Ini adalah Swatch. Gue lupa ini merek tipenya apa. Cuman gue sangat suka banget sama jam tangan ini saat pertama kali gue beli. Waktu itu gue beli jauh lumayan di Arab gue beli ini. Gue beli Swatch ini karena pertama dia modelnya bagus, modelnya gue suka. Dia strapnya karet dan dia bahannya plastik. Jadi enteng banget. Dan satu hal lagi yang gue suka adalah yang tadi. Ini bisa diputer. Aduh, nikmat banget muter-muterin ginian cuy. I don't know why, tapi satisfy aja gue. Ditambah lagi dia punya penunjuk jam sama menit ini memiliki fluorescence. Jadi dia bisa nyala dalam gelap. Dan dia punya fitur chronograph. Bisa dipencet di sini nih. Itu buat stopwatch. But jam tangan ini tuh udah umurnya hampir 10 tahun. Gue beli ini tuh tahun 2010-an kalau nggak salah. Dan dia sudah mati, bener-bener mati. Jadi dulu tuh jam tangannya masih nyala tapi chronograph-nya udah mati, terus lama-lama jamnya juga mati. Gue males ganti baterai dan segala macamnya. Jadi ya udah ini buat koleksi gue aja. Next ada Seven Friday lagi. Ya gue emang fanbase-nya Seven Friday. Kenapa gue suka sama Seven Friday? Karena dia punya dial yang sangat unik gitu. Setiap serinya tuh punya dial yang unik. Yang tadi kan gue bilang seri M, ini seri P. Ini P berapa sih? Ini adalah seri P2B dan dia adalah salah satu seri yang unik karena dia memiliki case yang kayu. Ini case kayunya tuh lucu ya. Jam tangan tapi case-nya kayu, di tengah-tengahnya besi. Di dalamnya juga besi. Dan dia di sini cukup tipis ya, tidak seperti M series. M series gue tadi cukup tebel, ini kayaknya 1,5 sentian kali ya. Terus dia memiliki dial yang cukup unik. Ini untuk P series ini. Dial jamnya itu yang gede, yang kecil di sini. Yang menit itu yang gede. Sementara detiknya itu yang ini. Ini jam tangan otomatis, jadi kalau mau lihat pergerakan detiknya gue gerakin dulu sebentar. Nah, di sini udah kelihatan tuh detiknya gerak. Dan di dalam mesinnya juga ikut bergerak. Keren kan? Ini yang gue suka dari Seven Friday. Terus dia di sini juga punya dial jam dalam bentuk 24 jam. Jadi kalau misalnya sekarang menunjukkan jam 2 pagi, berarti dia bakal nunjukin di sini jam 2 pagi. Tapi kalau di sini menunjukkan jam 2 siang, dia bakal nunjukin angka 14, bukan angka 2. Begitu. Oh iya, tadi gue sebut-sebut Seven Friday ini memiliki mesin otomatis. Yes, dia mesinnya otomatis. Yang dua ini juga. Ini mesinnya otomatis, kalau nggak salah mesinnya Miyota. Jadi kalian nggak perlu ganti baterai, kalian cukup pakai aja jam tangan di pergelangan kalian. Selama kalian bergerak, itu jam tangan ini bakal terus hidup. Dan kalau kalian diem, misalnya kayak gua nih, jam tangannya ditaruh di sini, itu mesinnya lama-lama akan mati sendiri. Dia memiliki strapnya itu tadinya sweat sebenarnya, cuman gara-gara sering gua pakai, sering kena panas, sering kena hujan, jadi ya sweatnya udah hilang. Malah jadi kayak leather gitu, padahal leather dalamnya, luarnya tuh kayak sweat gitu. Ini dia Seven Friday gua. Selanjutnya ada ini adalah Skimei lagi.
Tadi kan Skimei yang versi formal, ini Skimei yang sangat sering gue gunakan untuk utilitas gue sehari-hari. Ini adalah jam tangan yang sering gue pakai buat kerja, buat aktivitas-aktivitas berat nih gue selalu pakai jam tangan ini. Jadi dulu gue pernah bekerja di laboratorium dan gue sering sampling atau ngambil sampel ke daerah-daerah ekstrim. Contohnya gue sering turun ke sungai, gue naik ke cerobong, atau ya aktivitas-aktivitas ekstrim lainnya lah yang sangat memungkinkan jam tangan untuk terbentur, tenggelam, dan lain-lain. Nah, gue pilih Skimei ini untuk melengkapi perjalanan gue itu. Kenapa gue pilih Skimei ini? Pertama karena dia memiliki desain yang kokoh, walaupun dia cuman plastik tapi dia kokoh, bagus. Terus dia memiliki strap plastik juga dan bentuk strapnya seperti ini, jadi gue cukup aman untuk dipakai hardcore. Dan dia sudah water resistant. Di sini kalau kelihatan ya, water resistant 50 meter. Dia udah pernah gue pakai bawa berenang dan dia masih aman-aman aja. Jadi ini jam tangan yang cocok untuk adventure atau pekerjaan-pekerjaan berat, dah cocok lah inilah. Ya, yang terakhir ada ini, koleksi jam tangan paling keren. Yoi, kalian pasti kenal kan desain-desain seperti ini kan? Mantap sekali ini jam tangan. Ini adalah Rolex GMT Master 2. Dia adalah jam tangan yang paling keren menurut gue. Iya, keren banget kan GMT gue kan. Ini adalah jam tangan KW. Ya, ini adalah jam tangan Rolex KW. Ya, seperti yang lu lihat lah, Rolex mana mungkin gue taruh di tempat jam kayak gini. Rolex mah gue taruh di tempat sendiri pasti. Ini jam tangan Rolex KW. But sebelum kita jelek-jelekin ini produk ya, ini gue mau sanjung-sanjungin dulu. Ini Rolex ya, walaupun KW, ini gue sangat kagum loh dengan apa ya, dengan eksekusi si pembuatnya ya. Dia memiliki luminescence di dalamnya, jadi ini bisa nyala dalam gelap. Itu satu. Yang kedua, ini bisa diputer, dan gue suka yang bisa diputer-puter. Itu dua. Oke. Terus di sini dan di sini tanggalnya pun aktif, dan di sini juga ada kaca pembesarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau lo lihat pergerakan jarum detiknya, itu sangat halus bro. Dan ini menandakan kalau dia pakai mesin yang otomatis. Dia pakai mesin otomatis dan dia tidak menggunakan baterai. Itu gue kaget sih sumpah. Dengan harganya yang kurang dari 200.000 ya, sorry gue harus ngomong. Dengan harga yang kurang dari 200.000, gue dapet jam tangan yang kayak gini gitu loh. Ini kalau kalian lihat belakangnya nih, dia ada bandulnya tuh. Tuh, dan bandulnya bisa bergerak. Ini namanya dia masih pakai mesin otomatis dengan harga segitu. Itu gokil sih menurut gue untuk jam tangan KW ya. Cuman ya tetap aja ini jam tangan KW bro, bukan Rolex asli, jadi nggak bisa gue jual mahal. Nah sekarang saatnya kita jelek-jelekin. Pertama dari kualitas bahannya dulu. Ini kacanya juga bukan sapir. Gue nggak tahu ini kaca apaan. Orang digituin aja langsung tuh kelihatan kalau dia bekas dipegang. Terus kalau kalian lihat di pinggir sini nih, aluminiumnya tuh kayak nggak dipoles gitu cuy. Kotor banget. Terus kalau kalian lihat dari strapnya nih kayak aluminium murah. Dari suaranya juga aluminium murah gitu. Sama aja atas bawah. Dan yang paling parah adalah di buckle-nya. Lu lihat deh ini, aduh. Kalau di strapping kayak gini ya, antara buckle sama strapnya tuh jauh banget gitu, antara bumi dan langit itu. Yang satu udah jelek, ini jelek banget gitu loh cuy. Dulu nih sering gue pakai buat kondangan, cuman karena gue udah punya Seven Friday, jadi ini udah nggak pernah gue pakai kondangan lagi. Dan ini jadi jam tangan koleksi gue. Paling gue pakai kalau iseng-iseng aja, kalau lagi pengen pamer ke teman-teman gue yang nggak tahu jam, gue pamerin aja gitu kan, walaupun KW bodo amat itu. Dan sekarang teman-teman gue pada tahu karena nonton video ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue tentang koleksi jam tangan gue. Video ini cukup panjang, jadi mohon maaf. Kalau mau di skip ya silahkan. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai saat ini. Ini video yang cukup panjang, jadi gua minta maaf karena telah membuang-buang waktu kalian menonton video gua. Cuman ya thank you banget lah. Kalau kalian suka dengan konten di channel ini, silahkan di subscribe ke channel gua Junior 009. Like video ini kalau kalian suka, komentar di bawah kalian paling suka jam tangan gue yang mana. Dan kira-kira untuk melengkapi dua kekosongan ini, gue kudu beli jam tangan apa lagi nih. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.